Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriah Isnaini dengan NIM 2241104022272. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk tugas UTS mata kuliah Qiraatul Kutub Tarikh. Nah, di sini saya akan menjelaskan membaca dari kitab tarikh, lalu menjelaskan isinya dan juga menjelaskan kaidah nahwiyahnya. Di sini saya memilih dari teks nomor 4. Baik, langsung saja saya akan membacakan teks dari kitab tersebut. Dzikru ikhtilafis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fit tarikhi wa ma nuqila fihi minat tifaqi minhum intaha. Akhbarona Abu A'adzi Qurah Takin binil As'adi binil Madhkuril Azji bi Baghdad. Amba'ana Abu Muhammadil Hasani bin Ali Jauhari. Amba'ana Ali bin Muhammad bin Lu'lu'i. Amba'ana Muhammad bin Husaini bin Syahriyari Abu Bakrin. Amba'ana Amr bin Ali bin Yahya bin Katsirin. Nabba'ana Abu Asim an bin Juraikhin an Abi Salamata anin Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhot tarikha hina qadimal madinata fi syahri Rabi'il awwali intaha. Qala Abu Hafsin wa qaddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata yaumul itsnaini 'inda irtifa'in nahari litsnatai asyrata lailatan min Rabi'il awwali wa huwa ibnu salasin wa khamsina sanatan. Kada fi hadhihi riwayati wa hiya mursalatun. Nah, dari teks tersebut menjelaskan, tadi kan judulnya Dzikru ikhtilafis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fit tarikhi. Nah, kalimat ini atau teks ini itu menjelaskan tentang perbedaan pendapat para nabi, para sahabat nabi maksud saya, dalam menentukan awal mula penanggalan Islam atau sejarah kalender Hijriah. Meskipun terdapat perbedaan, ada juga kesepakatan atau ada juga yang sama antara pendapat ulama yang satu dan yang lainnya. Nah, dalam teks ini juga dikutip sebuah riwayat melalui rantai periwayatan atau sanad yang panjang, yang akhirnya sampai kepada Imam Az-Zuhri. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menetapkan sejarah atau penanggalan ketika beliau tiba di kota Madinah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Peristiwa ini merujuk pada momen hijriah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, peristiwa hijrah inilah yang kemudian menjadi titik tolak awal bagi kalender Islam. Lalu tadi Abu Hafsin berkata, wa qaddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yaumal itsnaini 'inda irtifa'in nahari litsnatai asyrata lailatan min Rabi'il awal. Jadi seorang ulama, Abu Hafiz, itu menambahkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah pada hari Itsnain, pada hari Senin, sekitar waktu matahari mulai naik atau pertengahan pagi. Nah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu usia beliau adalah 53 tahun. Nah, informasi ini atau kabar ini itu menunjukkan bahwa hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, bukan hanya secara spiritual tetapi juga sebagai dasar dimulainya sistem penanggalan Islam. Nah, tapi di akhir teks tersebut atau di akhir
bacaan tadi itu ada wahya mursalatun. Nah, dalam teks ini disebutkan bahwa riwayat tersebut tergolong dalam hadis mursal. Nah, hadis mursal yaitu hadis yang sanadnya terputus karena seorang tabi'in atau murid sahabatnya. Jadi langsung menyandarkan perkataan kepada Nabi tanpa menyebut nama sahabat yang meriwayatkan darinya. Tapi meskipun demikian, isi riwayat ini tetap dianggap memiliki nilai sejarah yang penting. Jadi tetap penting bagi sejarah. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah nahwu yang ada dalam teks tersebut. Saya akan menjelaskan tentang isim, fi'il, dan hurufnya saja. Nah, dalam teks tersebut yang pertama kita lihat dari judulnya dulu. Nah, di situ kan ada kata as-sahabatu. Nah, as-sahabatu ini termasuk dalam kalimat apa? Ya, benar, kalimat isim. Karena as-sahabatu itu kemasukan huruf alif lam, karena alif lam kan salah satu tanda dari kalimat isim. Lalu setelah as-sahabatu ada rodya. Nah, rodya ini termasuk kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Nah, fi'il madi adalah fi'il atau yang menjelaskan tentang masa yang lampau atau sudah terlewatkan. Terus di situ ada fi. Nah, fi tarihi. Nah, fi itu termasuk dalam huruf jar. Nah, di selanjutnya itu ada at-tarihi. Nah, at-tarihi itu juga termasuk dalam kalimat isim karena di situ ada alif lam. Nah, fungsi huruf jar tadi itu membajrurkan isim yang jatuh setelah huruf jar tersebut, yaitu at-tarihi. Makanya dibaca at-tarihi dengan kasroh. Terus kita lanjut ada nukila. Nah, nukila itu termasuk dalam fi'il madi karena menjelaskan waktu yang lampau atau sudah terjadi. Terus ada min juga termasuk huruf jar. Terus intaha. Nah, kata intaha juga itu termasuk fi'il madi. Sebenarnya di teks tersebut ada banyak fi'il madi karena ada kola, kodima, terus amba'ana, akhbaruna, itu juga termasuk kalimat-kalimat yang disebut fi'il madi. Terus di situ juga ada banyak isim, kalimat isim seperti nama-nama tuh ada banyak Abu Muhammad, terus ada Husain, ada Abu Bakar, Muhammad bin Lu'lu, terus ada Abu Hafsin juga, itu termasuk kalimat isim. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.